Ya, salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali datang beribadah pada hari ini, hari Selasa, dan kita sama-sama bagaikan tanah kering yang merindukan air. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kan pulihkanku. Kita tundukkan kepala, nanti pendeta muda Adarsipan siapkan untuk doa. Terima kasih Tuhan kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan juga kami mengusir kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kristusnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja. Tuhan akan kasih-Mu, jiwa akan nama bukan bukit di hatiku. Hujan, kita pakai berdiri ya. Hujan akhir ya, hujan Roh Kudus. Kirim hujan, kirim hujan akhir. Silakan. Kalau ada hujan akhir, pasti ada hujan awal. Hujan awal itu yang semula, harus penuh Roh Kudus. Amin. Ya, gereja mula-mula juga penuh Roh Kudus, kita pun harus penuh Roh Kudus ya. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian curahan Roh Kudus. Bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, peganglah tangan Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kita berdiri, tetap berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan memberikan kepada kami petunjuk sehingga kami tidak tersesat, terhilang. Berfirmanlah Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu dalam diri kami,
sehingga kami bisa berjalan pada jalan yang benar sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang mengikuti secara online, baik langsung tunda, Tuhan berkati semua. Dan kami yang sudah hadir ini juga, Engkau berkati kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya bagi kita membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3, temanya adalah Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus ke atas tanah, yaitu kepada orang yang haus, yang kering, ya, menghauskan. Ya, silakan dibaca. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ya, air itu, pengertian air dalam Alkitab itu dua. Pertama, firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan dan Roh Kudus seperti air yang menyejukkan, menyegarkan. Terus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. ya, hujan lebat. Hujan itu hujan pengajaran. Pengajaran firman. Ada namanya hujan awal, ada hujan akhir. Hujan awal itu menumbuhkan. Kalau sawah tidak ada hujan, tidak tumbuh dia. Itulah hujan awal. Tapi setelah dia bertumbuh, ya, harus ada hujan akhir supaya matang. Kalau enggak busuk dia. Maka dibutuhkan hujan akhir. Gereja juga begitu. Hujan awal itu dasar permulaan gereja mula-mula. Ya, itu hujan awal. Hujan akhir itulah kita sekarang ini. Zaman akhir telah tiba. Harus ada hujan. Ya, nah, hujan pengajaran firman. Hujan Roh Kudus. Terus, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. ya, jadi kepada keturunan kita dan keturunan kita, anak cucu kita. Amin. Kalau anak cucu berarti sudah tua. Kalau cucu masih kecil, ya. Jadi baik tua muda, nanti semua penuh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu sayap. Ya, jadi kepada perempuan, mempelai perempuan, diberikan 2 sayap burung nasar. Untuk apa? Terbang, meninggalkan dunia. Ya, dunia jatuh ke tangan antikris selama 3,5 tahun. Yang tertinggal itu disiksa dia. Kalau dia mempertahankan imannya, dia mati tapi selamat seperti dari api. Seperti dari apa? Api. Dibakar, disiksa dia. Selamat tapi seperti dari api. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin menjadi tubuh Kristus. Amin. Mempelai wanita Tuhan. Kalau mempelai wanita itu pasti dilindungi. Hubungan gereja dengan Kristus itu seperti kepala dengan tubuh. Seperti apa? Kepala dengan tubuh. Malah pernikahan ini adalah disebut gambaran hubungan Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuh. Ya, kalau ada masalah, kehidupan, persoalan, ingatlah kepala itu bertanggung jawab untuk keselamatan tubuh. Jadi yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita adalah kepala Kristus. Kalau saya ada dalam masalah persoalan, kepala yang menyelesaikan. Serahkan semua bagian kepala, dia yang menyelamatkan. Pasti seorang suami pasti membela, menyelamatkan
istrinya. Amin. Rela mati untuk apa? Istri. Ya, rela mati untuk siapa? Istri. Nah, itu yang benar. Bukan istri yang mati untuk suami, ya. Tapi suami yang rela mati untuk istri. Kristus yang rela mati untuk kita. Amin. Nah, maka disebut, hei suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi dan jemaat. Ya, menguduskannya. Pengudusan itu datang dari kepala, dari suami. Ya, jadi suami itu Kristus, pengudusan datang kepada tubuhnya kita ini dikuduskan. Ya, saya sudah pernah terangkan pada saudara ada 4 cara Tuhan menguduskan kita. Ya, ada berapa? 4 cara. Pertama, mandi firman Tuhan. Mandi apa? Firman Tuhan. Dikuduskan kemudian dengan apa? Dengan hajaran. Nggak mau dengan firman ya dihajar dia. Kalau dihajar sakit atau enak? Sakit. Hajar. Nasihat nggak mau diomong, nggak mau datanglah hajaran. Tapi bukan karena benci, tapi karena saya. Di mana ada seorang anak tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Pasti pernah dihajar. Ya, jadi Kristus juga begitu, menghajar supaya kita kembali hidup benar, kudus. Ya, terus apa lagi? Dikuduskan dengan apa lagi? Tadi yang pertama dengan apa? Firman Tuhan. Dimandikan dengan air firman. Yang kedua dengan apa? Hajaran. Yang ketiga dengan pengharapan. Dengan apa? Pengharapan. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, kepada kedatangannya kedua kali, menguduskan dirinya. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya harus menguduskan diri, disucikan dirinya, disucikan. Saya tidak mau hidup dalam dosa. Ya, supaya nanti ketika datang dia, saya bisa berjumpa dengan dia. Ya, terus satu lagi ya, tadi pertama apa? Dengan firman. Yang kedua, ajaran. Yang ketiga, pengharapan. Yang keempat dengan apa, masih ingat? Dengan darah Yesus. Dengan apa? Darah Yesus. Dikuduskan dengan darah Yesus. Darah itu mahal. Mahal. Darah yang tidak bercacat celah, tidak bernoda. Sebab ketika Yesus diadili, ya, diadili. Ada 6 pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus. Angka 6 itu angka manusia. Manusia dicipta pada hari yang ke-6. Tapi tidak didapati suatu kesalahan. Tidak didapati. Pilatus berkata, aku tidak dapati kesalahan. Herodes juga memeriksa, tidak didapati suatu kesalahan. Ya, semua ahli Taurat, siapapun memeriksa perkara, tidak didapati suatu kesalahan. Makanya Yesus itu adalah korban yang sempurna. Amin. Karena korbannya benar, suci dan sempurna, maka bisa membenarkan orang yang salah, yang berbuat dosa, bisa menguduskan sampai sempurna. Amin. Amin. Jadi nanti kita akan sempurna. Amin. Oh, sekarang masih banyak salahnya. Ukuran kesempurnaan manusia, sudah pernah saya katakan, apa ukuran manusia, kesempurnaan manusia? Kata-katanya. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna. Yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Bisa dikendalikan. Mau bilang 1000 enggak? Memang 100 kok. Kenapa harus tambah 900 kan? Ya kan? Belajar berkata-kata dengan benar. Amin. Ibu-ibu belajar berkata-kata dengan benar.
Kalau salah, Tuhan saya salah tadi, salah, perbaikilah, jangan diteruskan. Karena setiap ucapan kita satu kali akan kita pertanggungjawabkan. Lebih baik diam daripada berkata-kata tapi salah. Ya, orang Belanda bilang berdiam diri itu apa? Mas. Banyak ngomong apa? Tanah. Ya, banyak ngomong tanah. Ya, jadi berdiam diri itu. Mas, banyak ngomong apa? Tanah. Di sini mah banyak berdiam diri lah. Amin. Tapi bukan sepanjang jalan nanti diam terus kan. Ya boleh berbicara, tapi yang benar, membangun. Amin. Nah, perkataan itu membangun, menghibur, menguatkan. Setiap ketemu dengan dia asa dikuatkan saya, asa dihibur. Setiap ketemu dengan dia aku jatuh. Saya kotor dengan dia itu ya. Nah, di sini mah nggak ada ya, membangunlah. Amin. Ya, jadi ya penghibur. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia naik ke surga itu untuk mengutus penghibur penolong. Ya, penghibur penolong, dan memang Roh Kudus itu sudah turun. Ya, sudah turun 2000 tahun lalu. Di loteng mana? Masih ingat? Loteng Yerusalem. Pada hari apa? Pentakosta. Hari yang ke-50. Hari yang keberapa? Ke-50. Ya, Yesus mati, bangkit, naik. Berapa lama dia menampakkan diri? 40. Sudah itu naik. 10 hari kemudian murid-murid kumpul di loteng Yerusalem. Ya, jadi pada hari yang ke-50, 10 tambah 40 tadi, 40 menampakkan diri, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ya, pada hari apa? Pentakosta. Ya, jadi Pentakosta itu biasanya dikenal dengan pencurahan Roh Kudus. Ini kalau saudara baca nanti kitab Keluaran, ini 50. Lebarnya kemah suci. Nah, lebarnya 50. Tapi panjangnya ini 100 hasta. Ukurannya apa? Hasta. Hasta itu tangan. Apa? Tangan. Tangan itu perbuatan. Ukuran rohani kita adalah praktek perbuatan. Tidak cukup hanya om apa? Om. Nggak ada perbuatan. Harus ada perbuatan. Amin. Nah, Alkitab nggak pakai meter. Tapi pakai apa? Hasta. Hasta itu ukuran apa tadi? Tangan, perbuatan. Ukuran rohani kita adalah perbuatan kita. Tidak cukup hanya apa? Ngomong. Ngomong mah gampang, ya. Nah, tapi berbuat ini yang perlu dilakukan. Amin, amin. Ya. Tapi berbuat jangan salah juga. Tapi harus berbuat yang benar, perbuatan yang benar, ya. Nah, kalau perbuatan kita benar, nanti mahkotanya juga benar. Nah ini, coba nih Wahyu 12 ayat 1, mahkotanya perempuan. Lihat, Wahyu 12 ayat 1, perhatikan. Ini bukan asal dibikin ini ya. Nah, ini ada ayatnya, ya perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Suatu tanda besar di mana? Di langit. Langit itu di mana? Di atas. Tanda besar di langit, ya. Ya, perhatikan.
seorang perempuan berselubungkan matahari. Perempuan berpakaian apa? Matahari. Pakaiannya apa? Matahari. Amin. Terus Dengan bulan di bawah kakinya. bulan di bawah kaki. Pakaiannya tadi apa? Matahari. Kakinya apa? Bulan. Kepalanya apa? Mahkotanya bintang. Berapa bintang? 12. Berapa rasul? 12. Ketemu enggak? Ketemu enggak? Rasul itu yang memimpin gereja Tuhan. Gereja mula-mula dipimpin oleh 12 rasul. Satu Yudas yang menjual Tuhan. Diganti sama siapa? Matias. Diganti dengan siapa? Matias. Kalau kita keluar nanti diganti sama yang lain. Diganti sama siapa? Yang lain. Dan tidak mungkin bisa kembali lagi. Ya, jadi kita ini berusaha. Ya, terus perhatikan matahari, ya itu Allah Bapa, ya bulan itu Allah Sang Putra. Allah apa? Sang Putra. Allah Anak. Ya, bintang itu Allah Roh Kudus. Bulan apa tadi? Allah Anak. Bulan dalam tanda darah. Kenapa? Sebab Yesus Putra Allah yang berkorban, darahnya dicurahkan. Amin. Untuk kita. Allah Roh Kudus yang berkorban atau Allah Anak? Allah Anak. Iya kan? Nah, darahnya, seluruh tubuhnya. Ya, mencucurkan darah. Darah penebusan. Maka disebut, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan barang yang panah. Tapi dengan darah yang mahal. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat. Jadi kita ini mahal. Berharga di mata Tuhan. Kalau orang tidak menghargai sudah nggak apa-apa. Yang perlu kita berharga di mata Tuhan. Jadi kita ini milik Tuhan karena sudah dibeli dengan apa tadi? Darah. Ya, darah yang mahal. Ya. Yesus diadili tidak didapati kesalahan. Herodes juga memeriksanya. Orang banyak memeriksa perkara. Pilatus berkata, Herodes memeriksa perkara. Aku periksa juga ada. Orang banyak juga memeriksa tidak. Lalu aku apakan? Mulai masa berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kejahatan apa yang diperbuat? Salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Yesus mati tersalib. Tersalib itu begini. Nah ini salib. Bukan begini nih. Tersalib. Amin. Maksudnya untuk apa? Memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang sempurna. Maka dia menjadi mediasi. Dia di tengah-tengah. Dikasih tangan yang satu kepada Allah, satu kepada manusia yang berdosa. Diperdamaikan. Berdamailah. Amin. Nah, berdamai dengan Allah. Salib itu korban pendamaian. Amin. Kalau kita berdamai dengan Allah, kita tidak bermusuhan lagi. Berarti kita sudah sah. Mendapat pengampunan dan berdamai dengan Allah. Amin. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jangan bermusuhan. Kalau satu musuh sudah terlalu banyak. Kalau satu musuh saja sudah terlalu banyak. Jadi jangan ada musuh. Amin. Apalagi bermusuhan dengan siapa? Dengan siapa? Berdamailah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi itu mati tersalib. Satu
tangan dikasih kepada Allah, satu kepada manusia. Berdamai. Korban pendamaian. Dari tubuh yang tidak bercacat celah mengalirlah darah. Darah pengampunan. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pertumpahan darah tidak apa? Ada pengampunan dosa. Kalau dulu di Israel itu zaman perjanjian lama, untuk orang miskin itu korbannya tekukur, kalau enggak merpati. Kalau orang sedang, domba. Kalau orang kaya, lembu. Harus ada darah yang dicurahkan. Kalau enggak bisa, harus dicurahkan. Ya, dikorbankan di atas altar. Sini korban nggak tahu sudah berapa juta korban dikorbankan, dibakar di sini untuk penghapus dosa selama 1.500 tahun. Mulai dari Gunung Sinai diterima ini oleh Musa sampai ke Gunung Golgota, di mana Yesus berkata sudah genap. Jadi kita tidak perlu lagi bawa korban binatang. Tidak perlu bawa merpati, tidak perlu bawa domba, tidak perlu bawa lembu. Kalau orang kaya tadi korbannya apa? Lembu. Kalau orang sedang, domba. Orang miskin, kalau saudara orang mana ini? Hah? Kalau saya mungkin orang miskin. Ya. Tapi Tuhan sudah rela mati. Ya, di atas kayu salib. Ya. Nah, saudara ya, dan korbannya menghapus dosa, inilah dasar pengampunan, ya. Dan kemudian kita juga harus penuh dengan Roh Suci. Harus apa? Harus penuh dengan Roh Suci. Ya, itulah penghibur, penolong. Itu janji Tuhan, ya, penolong. Ya, penghibur. Tadi Kisah Rasul 9 ayat 31, coba dibaca ya. Kisah Rasul 9 ayat 31. Ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu penolong, penghibur. Ya, menolong yang lemah, menghibur yang berduka, bersusah hati. Ini berduka bukan karena kematian bukan kematian manusia, ya, tapi karena dosa. Begitu dia berbuat dosa, dia nyesal. Aduh, saya tadi berbuat dosa. Bagaimana kalau sudah berbuat dosa? Ketawa atau sedih? Sedih atau ketawa? Saya tadi berbuat dosa. Ya, harus bersedih. Nanti Roh Kudus menghibur. Kalau kita dalam kesulitan, ya dia menolong supaya terbuka jalan, menghibur ketika kita menyesal, berduka karena dosa kita. Ya, udah selesai? Ya. Ya. Jadi kita ini baru memperingati hari apa kemarin? Kenaikan Tuhan Yesus. Setelah kenaikan, nanti hari yang 10 hari kemudian menjadi berapa itu? 50. Itulah Pentakosta. Pentakosta itu hari yang ke-50. Pentakosta. Di situ dicurahkan Roh Kudus. Nampak lidah-lidah api. Boleh terakhir ya. Kisah Rasul pasal 2, perhatikan. Ketika tiba hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, 120 orang. Ya, terus perhatikan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Iya, yang memenuhi angin itu angin Roh Kudus. Ya, terus seluruh rumah. semua ruangan itu loteng Yerusalem dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus perhatikan. Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, lidah api. Terus perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka Itu untuk ciri penuh Roh Kudus, mengatakannya. berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa yang baru. Terus perhatikan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Itu hari Pentakosta. Seluruh orang Yahudi di perantauan kembali memperingati hari Pentakosta yang belajar berbagai-bagai bahasa di dunia. Terus ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. ya, Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? ya ini orang-orang Galilea. Ya, tapi bagaimana kita mendengar mereka berkata-kata bahasa yang kita pakai di perantauan? Terus Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media. Ini dari Partia, Elam. Terus Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, ya, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. ya, terus perhatikan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, memang penuh Roh Kudus seperti orang mabuk. Bisa mulutnya berbusa, ya. Seperti mabuk, ya. Padahal bukan mabuk, ya. Terus perhatikan. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Terus Akan terjadi pada hari-hari terakhir. iya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Terus Demikianlah firman Tuhan. terus Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. ya, semua daging. Terus perhatikan, daging manusia. Terus Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. iya, terus perhatikan masih ada. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan Ya, asap. nanti ada tanda-tanda di langit, di atas, di bumi, di bawah. Terus perhatikan. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Iya, bulan menjadi apa? Darah. Terus Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. iya,
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Iya, barang siapa, baca sama-sama 21 ini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan. Tuhan tolong saya, tidak cukup pakai namanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa Tuhan tolong saya. Tuhan yang mana? Harus disebut namanya. Namai dia Yesus. Nama Tuhan kita Tuhan Yesus. Yesus artinya juru selamat. Apa artinya Yesus? Juru selamat. Menyelamatkan kita dalam kesulitan, dalam kesukaran. Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan, mau berdoa, berseru, menyembah pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Tuhanku tuntunlah. Ya, kita merasa lemah, datanglah pada Tuhan, ya. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Lembut. Tuhanku, Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Lembut sekali lagi. Yang bisa berlutut boleh berlutut. Kalau tidak bisa, duduk saja di kursi. ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Ya, Roh Kudus adalah penghibur, penolong. Dalam mara bahaya, Dia akan curahkan kepada tanah yang gersam. cobaan.
yang rindu. Kita ini berasal dari tanah, manusia dari tanah diciptakan. Kalau kita merasa haus, rindu akan Roh Kudus, penolong, Singer boleh menyanyi lembut. Haleluya. Dalam bahaya, saat kita dalam pencobaan, Tuhanku, Singer saja. Tuhanku, tuntunlah Haleluya. ku Roh itu untuk menuntun bagaikan tiang awan di siang hari, menuntun Israel bagaikan tiang api yang menghangatkan di malam hari, menerang. Haleluya. Peganglah tanganku, Oh haleluya. ya Tuhan. Singer. Tuhanku, Oh haleluya. Haleluya. ku merasa Roh itu diutus menolong kita. Allah Bapa sudah di sorga, Allah Anak di sorga, tapi Dia utus Roh penghibur penolong untuk menyertai kita di setiap perjalanan kita, menolong ketika dalam kesulitan, membuka jalan ketika dalam kebuntuan, memberikan kemenangan dalam pergumulan. Oh haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan akan mencurahkan roh kepada orang-orang yang haus, yang rindu, diperlengkapi dengan sayap burung nasa. Haleluya, haleluya. Minta akan diberi,
minta akan diberi padamu. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Berbelas kasihan Engkau atas kami, orang yang lemah, kecil dan tak berdaya. Tolonglah kami Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Boleh bangkit berdiri. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Tertindis oleh beban berat. Ini dengan beban berat, dosa datang menjerah. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur dosa. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kur Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua
tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Benar Tuhan, Engkau menjamah kami lewat firman dan Roh-Mu. Itulah tangan Tuhan bagi kami, firman dan Roh Kudus, menolong, memberkati, memulihkan, menyembuhkan kami, memberi pengharapan yang berlimpah-limpah. Kami yakin karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk sekarang dan hari esok kami, dijangkau oleh ibadah kami. Biarlah setiap orang menikmati jamahan Tuhan. Kami pulang dihentar dengan sukacita dan damai yang dari Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Seberapapun yang kami beri adalah korban yang berbau harum yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan membalasnya dengan takaran yang terbaik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang limpah ruah akan dilemparkan, diberikan kepada ribaan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan puji-pujian, kita jalankan persembahan. Ya, untuk kalau nggak salah masih untuk baksos mungkin ya dipergunakan. Kita nyanyikan ya Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Warta Jemaat kita besok pendalaman Alkitab, ya, kitab Wahyu di Cimindi jam 6, hari Sabtu Remaja Muda di Cimindi, 6:30 malam. Hari Minggu ibadah pertama di Cimindi 7.30, di sini ibadah kedua 10.30. Ditunggu kehadiran kita semua ya. Dan kita doakan mereka yang kurang sehat supaya mereka mendapat kesembuhan ya.
Kita doakan Popo, Ibu Lydia, Bu Eli, Mama Hendra, Mama Yesaya. Ya, itu saya kira yang sakit ya. Mungkin yang mengikuti secara online juga kita doakan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Engkau menyuruh kami supaya kami saling mendoakan seorang dengan yang lain. Doa orang benar besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Jika dengan yakin didoakan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan Popo, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bu Elis juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Hendra, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Mama Yesaya, bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit penyakit disembuhkan. Kesehatan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua mungkin. Tidak ada yang mustahil. Begitu juga anak-anak-Mu yang dalam kesulitan, kesukaran, bidang ekonomi, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan berikan kemudahan, bukakan jalan bagi rezeki mereka Tuhan. Supaya mereka lihat ibadah memang memberkati semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kesehatan kami, masa depan kami, pekerjaan, pendidikan, dan semua yang kami perlukan Tuhan akan melengkapi dengan baik. Terima kasih, berkati Pak RT kami, Pak RW kami, Pak Lurah kami juga, Pak Kepala Desa kami, dan juga buat Muspika di mana kami tinggal, juga Bupati Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan kami, Pak UU, berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri, berkati MPR, DPR tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia, berkati Bapak. Biarlah bangsa ini menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan jika anak-anak mau pulang, biarlah mereka pulang dituntun oleh Tuhan. Penuh dengan sukacita, bersaksi, membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepadamu Tuhan untuk beribadah. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.